misalnya, itu nggak akan jalan. Benar. Nah, kalau kita nggak ada modal itu ya, mana kita mau berusaha. Gitu. Nah, ini cocok banget ini yang jadi modal awal. Halo, selamat siang teman-teman Oya Tolso dimanapun berada. Apa kabar? Tentu luar biasa. Dan di siang hari ini juga kita akan ditemani oleh Bung Romi yang akan menemani perbincangan kita di siang hari ini di Oya Tolso. Dan di siang hari ini juga kita akan membahas topik yang sangat menarik karena tidak butuh modal. Nah itu, jadi ini akan seru lah. Ya, ini sangat seru. Jadi tips berjualan tanpa modal. Jadi ini momen yang sangat kita nanti-nantikan karena semua orang dong pasti butuh modal kalau berjualan ya Bang ya. Iya, kebanyakan orang kan butuh modal. Butuh modal. Nah, sekarang gimana kalau tanpa modal? Berbisnis tanpa modal. Jadi ya kita modal action aja udah bisa dapat duit. Itu. Nah, jadi jangan kemana-mana dulu. Selalu saksikan Oya Tolso setelah pesan-pesan berikut ini. Nah baik, terima kasih buat teman-teman Oya Tolso yang selalu menunggu, dan kita lanjut di topik yang sama di siang hari ini Bang, yaitu tips berjualan tanpa modal. Nah ini langsung saya tanya ini Bang, jadi apa sih berjualan tanpa modal itu Bang? Kenapa Abang lebih tertarik itu berjualan tanpa modal? Jadi berjualan tanpa modal itu apa sih gitu? Oke, jadi kembali lagi ya, jadi motif kenapa saya lebih concern, lebih suka berbisnis itu tanpa modal. Nah, kembali lagi waktu saya dulu itu, gimana sih kayak gitu? Waktu saya mulai usaha Raja Kuda itu kalau kebanyakan orang itu kan, pusingnya apa? Modalnya Bang. Nah itu kan pusingnya apa? Itu bagaimana memulai usaha itu dengan modal. Benar. Nah, saya itu berpikir dari dulu itu waktu saya mulai Raja Kuda itu kan, saya masih kerja di perusahaan. Itu perusahaan kalau dibilang gajinya itu ya lumayan lah, karena dia Bang perusahaan swasta udah multinasional gitu. Nah, saya pikiran gimana sih kalau gaji saya itu saya tidak pakai, tetapi saya bisa berusaha dengan tanpa modal atau tanpa modal. Benar. Jadi gaji pokok awet, ada sampingan. Ada sampingan. Tidak membutuhkan modal. Nah, jadi ini lebih apa kan? Lebih jadi tantangan buat saya. Benar. Gitu. Nah, kalau dibilang bisnis tanpa modal sebenarnya kita sebenarnya udah ada modal. Modalnya ini, kalau pendapat saya adalah modalnya adalah kemampuan. Semangatnya. Semangatnya. Kalau itu nggak ada semangatnya, nggak ada nggak ada kemauannya, ada modal 1 miliar pun nggak jadi. Mau kasih 1 miliar pun ke kamu kan gitu kan misalnya, itu nggak akan jalan. Nah, kalau kita nggak ada modal itu ya, gimana kita mau berusaha. Nah, ini cocok banget ini yang. Jadi modal awal dulu kemauan dan semangat ya Bang. Nah itu, jadi kalau dibilang tanpa modal sebenarnya harus ada modal. Harus ada modalnya. Nah, yang kebanyakan orang berpikirnya kan modalnya itu adalah uang, dalam bentuk materinya gitu. Dalam bentuk materinya. Yang kita maksudi kita itu mesti ada modal, passion, semangat, kemauan, ingin sukses. Itu dulu gitu. Nah, berbicara materi itu menurut saya itu belakangan. Dan nomor 2, nomor 3 modal urutannya gitu. Nah, modalnya kalau bicara modal ya itu nanti lagi. Nah, ini yang saya maksud adalah materinya. Materinya. Nah, saya boleh cerita mulanya. Boleh Bang. Mulanya usaha saya. Jadi waktu saya kerja di perusahaan
Nah, kerjaan sampingan ini saya tidak mau menggunakan gaji saya untuk memodali itu. Nah, saya berpikirlah gimana saya bisa berusaha tanpa modal, hanya saya memiliki modal Kemampuan dan semangat, terus skill begitu. Nah, saya menggunakan skill saya, kemampuan saya gitu. Nah, dari situlah saya bilang apa sih produk-produk yang saya mau jual gitu kan, dan kemudian bagaimana saya cara jualannya. Benar. Nah, saya mulai Haraja Indah itu udah lama. Semenjak tahun berapa abang mulai? Saya mulai jalan itu dan istilahnya munculin ide itu 2014. Udah 6 tahun ya? Udah 6 tahun, 2014. Di awal itu saya ke perusahaan, ke supplier, kemudian ke mini market, ke toko market. Saya ceklah produk-produk yang ingin saya jual, yang memang unik dan marketnya ada. Saya lebih concern ke produk-produk yang unik, yang lagi ngetren atau yang lagi unik, yang lagi ngetren pada saat itu, benar. Dan bisa ngetren lama gitu. Benar. Nah, itu jadi saya datanglah ke toko-toko minimarket yang besar itu, yang ada di Jakarta dan Bekasi itu. Saya foto-fotoin lah. Iya. Saya foto-fotoin. Nah, itu kan udah ada harganya. Iya. Udah ada harganya, saya foto-fotoin. Saya masukin lah ke marketplace. Iya. Nah, ke marketplace udah saya jualin. Nah, harga saya beli dari supermarket itu tidak saya naikin harganya. Oke bang, saya potong dulu. Kan abang kan tadi mau ke ini, ke pihak playernya. Nah, yang saya bingung bang, kan kita kan untuk masuk di situ pasti kan susah. Oh iya. Nah, pasti kan abang punya cara, bisa nggak dibagikan ke kita gitu? Caranya untuk masuk kita gitu kan, sama saja perusahaan besar kan kita ke situ kan, kadang juga kan kita dicuekin gitu kan, apa lewat ya teman ke teman atau langsung atau lewat gimana? Dulu itu beda dengan sekarang ya. Dulu itu kalau ingin kita jualan dan kita ingin menaruhkan diri ke pabrik atau ke supplier, itu agak sulit kita menawarkan diri ingin menjual barang. Iya. Agak sulit. Karena kenapa? Karena perusahaan ini atau pabrik ini itu lebih senang kalau kita itu membawa badan usaha atau berupa atau kita mungkin distributor besar. Jadi mereka tuh pabrik itu dulu itu lebih suka bermitra dengan distributor yang sudah punya badan hukum. Iya. Tapi untuk saat ini bang, apa mesti harus kalau kita ingin menjual produk-produk mereka gitu kan tanpa modal ini, yang harus kita punya badan hukum atau udah ada keringanan sekarang? Oh, sekarang itu sangat mudah banget. Ya. Nah, kalau dulu kan saya susah payah itu bagaimana harus mendirikan badan hukum dulu gitu kan. Sekarang itu sangat mudah banget. Itu gini, kebanyakan atau udah istilahnya pabrik atau apalah yang memproduksi barang itu sekarang membuka lowongan untuk memasarkan atau menjual produknya. Itu sangat mudah banget. Wah, iya. Jadi kebanyakan pabrik, malah dari luar juga. Kalau dulu kan kita impor barang, itu susah banget. Sekarang mudah banget. Jadi kalau mau impor barang satu pieces pun bisa ya? Bisa. Wah, luar biasa dong. Tepuk tangan dulu dong. Iya, bisa. Jadi kesempatan sampai ke luar negeri pun kita bisa memasarkan produk-produk mereka, apalagi dalam negeri. Kita ngimpor barang atau ekspor barang sekarang itu sangat mudah. Kita mau jual barang lokal atau barang luar itu sekarang itu sangat mudah banget sekali. Nah, tinggal kita mengambil kesempatan ini gitu. Benar. Nah, kalau dibandingkan dengan saya dari dulu itu susah banget. Terus kenapa saya bisa jual dulu itu? Ya, saya berkunjung ke supermarket, ngecek barangnya, foto-fotoin, ada harganya dari mereka, kemudian saya naikin margin, misalnya harganya 10.000, saya naikin 20 atau 25%, ya kan? Nah, saya jualan lah ke marketplace dulu itu Tokopedia.
Tokopedia, Bukalapak, Shopee itu saya masukin terus barangnya. Nah kalau sekarang itu pabrik itu sangat aware banget, ingin kita individu, keluarga, anak muda, pabrik itu welcome mau jual produknya. Tren sekarang itu kalau mau jualan itu nggak perlu barang fisik, misalnya kita beli dulu baru kita jual. Enggak. Sekarang banyak yang menyediakan namanya reseller dan dropship. Jadi reseller ini gini ya, reseller ini kan kita ingin menjual barang, berarti kita misalnya ke pabrik nih, ya kan, ya pabrik udah kita beli barangnya, kita ingin menjadi reseller, oke, dan kita beli dulu barangnya, ya kan, metode bisnis dropship. Nah, dropship ini kita udah dapat katalog dari pabrik atau supplier atau distributor. Nah, kita tinggal jual produknya meskipun kita nggak ada produk fisiknya. Bisa gitu. Nah, jadi misalnya caranya kayak kita minta katalognya, mungkin foto-foto produknya, ya kita tinggal pasarin. Baik melalui media sosial, melalui platform digital lain lah. Nah, sekarang tanpa modal kan? Nah, kita memang ya mestilah itu udah lumrah, kita udah serba digital, ya belilah paketnya, gitu kan, beli pakai internetnya kan udah masing-masing lah. Nah, udah masing-masing lah. Nah, kalau dibilang bisnis tambah modal itu tadi, kita nggak mesti beli barangnya baru kita jual kembali. Jadi nggak mesti harus ada toko juga ya Bang ya? Oh, nggak mesti. Sekarang pun di rumah pun ini Harajatida ya. Iya. Harajatida itu punya ini bisnis ini. Satu itu menjual produk peralatan makan restoran. Iya. Kedua menjual kopi Harajatida. Ada yang Bang? Ada. Nah, ketiga itu menjual bumbu-bumbu minuman. Jadi misalnya green tea, Thai tea, lemon tea. Oh ya, jadi buat teman-teman Oyatolso juga ya, kalau ingin mau membeli apa tadi kopi Bang ya, kopi aja tidak ada. Bumbu-bumbu itu gitu. Bisa di komen di foto ini di video ini ya gitu ya. Ini, gitu. Nah, yang lain lagi kita juga jual bumbu masakan. Oh, masakan dapur. Jadi bumbu memang kalau bumbu masakan dapur yang umum itu kan itu bisa ditemukan di minimarket atau di warung kan. Nah, kita memang fokus ke yang lingkup bisnisnya pengusaha kafe, restoran gitu. Oke, nah baik Bang. Jadi tadi kita sudah bahas bagaimana tips dan rahasia memulai bisnis tanpa modal ini Bang. Ini saya lanjut bertanya lagi nih Bang. Ini untuk saat ini Bang, soalnya kan saat ini kan lagi masih suasana pandemi. Jadi contoh barang yang cocok untuk saat ini untuk memulai bisnis tanpa modal ini Bang, apa saja Bang? Contoh-contoh barangnya Bang, biar teman-teman Oyatolso juga bisa tahu gitu Bang. Silakan. Jadi kalau dari awal kan saya cerita tentang Harajatida ya. Harajatida itu memang fokusnya sekarang itu untuk supply barang-barang peralatan makan restoran Jepang. Nah, tadi saya sampaikan tadi bahwa Harajatida ini juga menjual kopi, nah, menjual buku-buku minuman seperti Thai tea, green tea, ya kan, sama lemon tea, kita juga ada itu. Atau yang lagi ngetren itu sebenarnya teh tarik. Teh tarik. Nah, kita juga jual bumbu-bumbu masakan. Nah, kenapa kita menjual itu? Karena memang ini mitranya kita ini atau segmennya kita itu masuk. Jadi selain jual peralatan makan, kita jual juga bubuk makanannya. Yang lainnya juga kayak gitu. Jadi nggak terlepas dari lingkup restoran, atau kafe atau hotel. Nah, kalau ditanyakan sekarang produk apa saja sih yang cocok sekarang? Jadi apalagi kalau pemula kan gitu. Benar ya. Nah, yang perlu saya tekankan di awal itu adalah
mendapat penghasilan, ingin mendapatkan penghasilan, ya kita memang harus ada kemauan dulu, ya, ada kemauan dulu, ada passion, ada ingin bergerak, ingin jualan dalam gitu lah, istilahnya. Nah, produk apa saja? Nah, saya kembali lagi biasanya tuh akan sampaikan bahwa apa sih yang dibutuhkan di sekitar kita. Oh, jadi menyesuaikan juga Bang ya. Nah, gitu. Ruang lingkup ya. Nah, jadi misalnya sekitar daerahnya kita ini, yang lagi nggak ada atau yang enak dijualin itu apa gitu. Jadi kita harus baca dulu. Kita mau segmennya mana, ya, tentukan dulu segmen pasarnya. Misalnya kalau untuk ibu-ibu rumah tangga, ya, carilah produk-produk yang ibu rumah tangga, gitu, yang biasanya misalnya piring, ya kan, misalnya ember, misalnya sapu, itu kan beberapa produk untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, kemudian kalau kita bicara untuk kebutuhan, kalau segmen pasarnya ibu hamil dan bayi, nah mungkin bisa jualan misalnya popok bayi, perlengkapan bayi itu. Jadi sebelum memutuskan untuk jualan, kamu cek dulu apa kemauannya apa, tentukan segmen pasarnya, gitu kan. Kemudian mau menjualan di mana, mau jualan produk apa, ya kan, gitu kan. Nah, tentukan dulu itu, baru nanti kan gampang mempermudah kita nanti. Oh, kita akan bermitra dengan pabrik atau perusahaan mana gitu, atau kita membeli barang di mana. Nah, itu. Jadi pelajari lingkungan kebutuhannya. Nah, kalau seandainya ini kan lagi pandemi, kita bisa keluar rumah, ya mungkin rayanya bisa masak. Ya udah, tawarkan ke sekitar atau sekitar perumahan atau sekitar lingkungan, mungkin masakannya enak, mungkin bikin kue, ya kan, atau lauk matang juga bisa. Ya, lauk matang kayak gitu, atau apalah. Jadi pelajari lingkungannya gitu. Oke Bang. Jadi ini saya agak kembali ke belakang nih Bang. Ini juga saya bingung sendiri nih Bang. Soalnya kan jujur saya pemula ini, saya nggak tahu sama sekali. Nah, contohnya saya hendak memulai bisnis tanpa modal ini Bang. Cara saya mengetahui alamat pihak yang menyediakan barang ini gimana? Apa bisa lewat website atau saya cari-cari di apa gitu, di majalah atau di koran? Oh, gitu. Saya bingungnya di situ Bang. Sebenarnya saya mau jual ini mangkok gitu kan. Ini saya belinya ini dari mana? Ini yang produknya ini, pabriknya ini gimana? Cara saya mengetahui itu gimana Bang? Nah, tadi kita bahas produk apa aja. Ya, kalau udah tentukan produk yang mau dijual, baru kita istilahnya menyari-nyari. Ya, benar. Nyari siapa yang menyediakan barangnya. Benar. Iya. Nah, saya dulu itu udah menentukan segmen pasarnya, saya cari Google. Lewat Google. Jadi lewat Google, misalnya piring makan restoran, piring makan sabu-sabu. Saya carilah suppliernya piring keramik misalnya, suppliernya piring melamin misalnya. Nah, itu saya cari di internet. Saya hubungilah pabriknya, bukankah untuk reseller saya pemula ingin jualan produknya bapak, ibu, gitu kan. Nah, saya mintainlah katalognya, saya hubungi mereka, mintain katalognya, ya dan selainnya, benar. Nah, saya ngambil foto-foto produknya mereka, gitu kan, saya ambil katalognya, ya saya jualin lagi. Caranya begitu, sangat simpel Bang. Simpel gitu. Nggak mesti kita harus datangin pabriknya, bisa jualan di Surabaya. Jadi saya dulu itu carinya di media sosial, di Google terutama, gitu. Produk-produk apa aja yang unik dan pabriknya di mana, suppliernya mana, distributornya di mana, gitu. Nah, ya saya hubungi mereka. Punya yang pabrik atau distributor atau supplier itu yang membuka kesempatan bagi kita sebagai penjual pemula. Kalau sekarang, waduh,
kebanyakan pabrik atau itu membuka peluang sebesar-besarnya buat penjual baru. Sangat luar biasa. Malah senang lah mereka kan jual produk, ya kan. Kenapa? Di satu sisi mengurangi kosnya mereka, biaya untuk memarketingkan secara offline. Apalagi sekarang itu transformasi strategi pemasarannya dari pabrik itu atau perusahaan itu sekarang muncul sebuah benar. Nah, jadi mereka juga ingin bermitra bagi penjual-penjual baru. Oke Bang, kita kan tadi kan sudah menemukan ini pabriknya. Nah, cara kita untuk menjalin kerjasamanya itu gimana? Biar teman-teman Oyatalso juga nggak bingung gitu, langkah-langkahnya bagaimana? Nah, kita mesti tanya dulu, Pak, Bu, bisa nggak saya jualan produk? Nah, ya, jadi kan? ada perjanjian nanti. Kemudian ada nggak syarat dan ketentuannya? Oh iya, benar. Iya kan? Enggak, takutnya gini Bang, saya beli produk mereka 10.000 kan dia juga kan pasti jual. Nah, pasti harga dari dia kan turun dengan harga penjualan kita Bang. Tentunya 10.000. Dia kan bisa jual 10.500. Kalau kita kan kita jual 10.500 kan mungkin agak kecil lah gitu kan. Kalau kita jual 11.000 kan pasti kan ini kita kan profitnya ya gitu. Ingin maksudnya ingin dapat profitnya bagus ya gitu. Jadi ada kerjasama untuk harganya enggak Bang? Nah, biasanya yang sekarang itu pabrik, distributor, supplier itu sudah membuka namanya reseller, baik reseller secara individu maupun secara misalnya harga tidak udah berbadan hukum, itu juga udah ada. Dan kemudian kebanyakan juga mereka juga udah membuka sistem dropship. Oh ya, jadi perbedaan reseller dengan dropship apa? Reseller itu kita beli dulu barangnya. Jadi kita membutuhkan modal sedikit atau gimana? Atau ini aja saling percaya aja. Jadi pabrik menitipkan barangnya ke kita. Itu jadi tergantung tadi, jadi tergantung kerjasamanya ya, kerjasamanya atau apa syarat dan ketentuan dari pabrik itu. Jadi kalau seandainya pabrik itu ya udah barang kita titip dulu di toko, nah nanti kalau ada yang laku baru kita tagih. Baru kita tagih. Nah, dropship barang tetap di pabrik, mereka yang kirim nanti pengirimnya sama kita, jadi kita nggak mesti stok barang di tokonya kita. Jadi mending dropship. Nah, makanya saya bilang itu kalau bisnis tanpa modal ya salah satunya. Iya. Jadi kita nggak mesti nyetok barang, ya kan? Kita tinggal masarin aja. Kita punya media sosial, kita punya WA, ya kan? Apalagi kalau kita pintar mengoptimasi di mesin pencari Google misalnya supaya ditemukan di pertama. Ya kan? Gampang kan? Sangat simpel. Dulu itu dropship itu sangat minim banget. Itu sangat sulit kita temukan supplier. Tapi sekarang udah meluas. Oh, udah banyak luas. Itu pabrik-pabrik besar sekarang udah membuka peluang bisnis dropship. Jadi kira-kira ini Bang, kalau ada teman-teman Oyatalso yang ingin berkomentar, Abang bisa kasih petunjuk nggak kira-kira buat mereka, contohnya dia hendak mau jual ini mangkok, ya. Bisa nggak Abang bantu mereka menemukan pabriknya? Oke. Jadi teman-teman Oyatalso kalau seandainya ingin jualan nggak punya modal sama sekali, mungkin punya modal internet, kalian gitu, punya media sosial, itu kita Raja Tidak itu membuka kesempatan buat teman-teman Oyatalso ingin bergabung jadi reseller atau dropship produk-produk Raja Tidak. Baik Bang, jadi tadi kita sudah membahas cara menjalin kerjasama dengan pihak supplier Bang. Dan saya bertanya ke berikut ini Bang, apa perlu media sosial ini Bang untuk memasarkan barang yang hendak kita jual ini secara online? Jadi biar teman-teman Oyatalso mengerti gitu, apa atau harus secara manual gitu, offline? Itu sangat perlu banget. Kenapa? Media sosial itu salah satu strategi pemasaran atau alat pemasaran yang mudah
Ya istilahnya tinggal posting, udah gitu. Ya kan, share ke teman-teman produknya, kan orang lihat gitu kan. Benar. Nah, jadi kalau bilang media sosial itu penting, Sangat penting sangat ya, Bang. penting. Bukan hanya penting. Nah kalau sekarang di media sosial dengan jutaan pengguna media sosial, Betul, Bang. ya kan? Nah sekarang kalau bilang perlu, ya sangat perlu banget. Ya, Kayak gitu media sosial, alat gratis kita berpromosi, benar. ya kan? Meskipun di media sosial itu juga nanti ada berpromosi secara berbayar. Mungkin selain media sosial melalui misalnya bikin blog, blog kan gratis. Nah, Nah, jadi blog itu bikin blog tentang produknya, tentang jasanya. Nah, bikin aja blognya, banyak kok. Misalnya kalau mau bikin blog, tinggal masuk aja di blogspot.com atau wordpress.com, tinggal cari aja di Google bikin blog gratis gitu aja. Selain itu apa? Melalui media komunikasi, aplikasi media komunikasi, misalnya sekarang kan WA, grup WA, WeChat, ya kan, kemudian Telegram, apalagi sekarang kan lagi ngetren Telegram kan. Nah, sekarang yang ada aplikasinya Zoom, ya tinggal undang aja calon-calon pembelinya kita untuk mempresentasikan produknya kita. Iya kan? nah, Gratis, ya gratis, Zoom gratis, gratis. Iya kan? Nah, kalau dulu kan susah, sekarang udah mudah, kenapa kita nggak ngambil peluang itu dulu? Untuk apa kita beli smartphone, handphone yang canggih-canggih, tapi kita tidak bisa menggunakan perangkat itu untuk memajukan produk atau jasa kita? betul. Ya kan, buat apa dong? Malahan kebanyakan cengengesan, Ya, nyinyir gitu kan, anak-anak milenial kan gitu kan. Nah, manfaatkanlah media yang kita punya untuk memulai bisnis, ya kan, untuk komunikasi dengan orang, gitu, calon-calon pembelinya kita yang utama itu. oke. Baik teman-teman Oyatoso, ini sangat jelas semua bagaimana kita berjualan tanpa modal. Sudah dibahas tuntas oleh Bung Romi, bagaimana triknya, contoh barangnya, dan menjalin kerjasama dengan pihak supplier. Tapi kalau seandainya ingin mau jualan produk Karaja tidak, nanti kita kasih best price. Jadi nanti kita kasih katalognya, silakan jual di media sosialnya masing-masing atau di aplikasi WA-nya. Nanti kita yang kirim barang. Nanti pengirimnya nanti atas nama yang jualnya, siapa yang jual. Jadi kita buka buat teman-teman Oyatoso ingin bermitra dengan kita, mau jual produk tanpa modal, kita udah terbuka lebar buat teman-teman Oyatoso. Silakan hubungi kita melalui di komen video ini, komentar ya Pak. Nah, nanti dikasih deskripsinya tentang kontak CS-nya, customer service-nya. Nanti kita akan balas, akan bantu teman-teman untuk berjualan. Ingin diskusi tentang cara berjualan, saya pribadi sangat welcome. Itu terbuka. Oke Bang, jadi kita udah sampai di penghujung acara. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman Oyatoso supaya lebih semangat lagi, lebih greget lagi Bang, untuk memulai berjualan tanpa modal ini. Jadi saya tekankan kembali lagi buat teman-teman Oyatoso. Pertama, kita itu perlu semangat, ya kan? Mentalnya juga harus ada. Jadi kadang penjual baru atau istilahnya pelaku bisnis baru itu semangat di awal, tiba-tiba barangnya nggak laku, dia jadi putus semangat. Nah, dalam bisnis naik turunnya itu selalu ada. Nah, sekarang kembali ke kita, ingin tetap maju atau mundur? Tetap maju, mau jualan apa aja, apa sih yang kita miliki saat ini? Misalnya profesinya sebagai hoki, jago masak, ya kan? Bikinlah masakan dan tawarkan ke orang. Kita udah pengalaman sebagai driver. Nah, mungkin tawarkanlah ke perumahan, ke orang-orang sekitar untuk ngantar anaknya ke sekolah atau ngantar barang yang punya usaha, gitu kan. Nggak usah berpikir jauh-jauh lah. Apa sih yang kita miliki? Nah, itu kita tawarkan ke orang. Nah, tetap semangat.
semangat jualannya, dan apalagi masa pandemi ini, ya semoga semua sehat-sehat dan apapun visi misi teman-teman Oyatolso lanjutkan dan tetap kreatif, tetap produktif ya buat keluarga di rumah. Oke, baik buat teman-teman Oyatolso, terima kasih telah menyaksikan acara kita dari awal ya, pertengahan hingga akhir di acara ini. Semoga topik yang kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kita semua, buat keluarga kita, dan semoga program Oyatolso ini juga lebih bermanfaat lagi buat orang banyak. Dan akhir kata, mungkin ada kata-kata yang salah dan mohon dimaklum, dan kami undur diri di hadapan Anda pada siang hari ini. Saya Selamat Zaid dan saya Romi Gule. Sampai jumpa kembali di topik-topik Oyatolso selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.